Dewi beralih menatap Tiara. Dulu ibumu ini persis denganmu. Suka uang, suka barang mewah, tetapi malas bekerja. Aku nggak seperti ibu, sangkal Tiara, yang tidak menyangka perilaku busuk keluarganya di masa lalu. Tanpa kamu sadari, kamu iri dan dengki melihat Zora hidup serba kecukupan. Kamu minta tas, sepatu, pakaian yang ibu tidak sanggup beli. Namun Ibu Ara berbaik hati membelikan untukmu. Dewi melihat Lastri yang pura-pura membersihkan kuku. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku putuskan pindah rumah. Lastri mendongak, tersenyum sinis. Kau sangat sombong, Dewi. Aku tidak ingin Tiara diracuni pikirannya oleh ibu yang jahat. Mas Bayu, maafkan aku. Harus melakukannya, kata Dewi. Tidak apa-apa, Dewi. Aku mengerti. Kamu memang harus memutuskan jaring-jaring itu. Bayu menimpali. Jadi, selama ini kalian pikir aku salah mendidik kalian? Lastri bersungut-sungut. Iya, tegas Dewi. Dan kau Tiara, gunakan masa mudamu untuk belajar. Kau bisa menjadikan perbuatan kami sebagai pelajaran. Pak De Bayu dulu beruntung bisa bekerja di perusahaan besar, tetapi tidak pernah puas. Akhirnya, kamu bisa melihat sendiri kan? Tiara tertunduk, tidak berani menatap Dewi. Ibumu ini yang dipikirkannya hanya uang dan uang. Akhirnya tertipu. Menikahi laki-laki yang tidak berguna, seperti bapakmu Danu itu. Lanjut Dewi. Zora beranjak dari kursi. Dia berjalan keluar rumah. Duduk di sudut teras. Keluarga ayahnya sangat mengerikan di masa lalu. Memperlakukan seorang perempuan tidak berdaya seperti bundanya. Air mata melipir di kedua pipi Zora. Penyesalan datang terlambat. Dia meragukan kasih sayang seorang laki-laki yang selama ini menjaga dan melindunginya dengan tulus. Zora mengusap pipinya kasar. Tolol, bodoh, sok pintar, sok paling benar, desisnya. Sekarang Zora malu bertemu bundanya, terlebih pada Papa Rendra. Minta maaflah pada mereka, Jo, ucap Bayu. Aku tidak sanggup menemui mereka ya. Zora menahan air mata yang terus merangsak keluar. Dulu pun ayah berada di situasi yang sama. Setelah perbuatan jahat, bundamu masih berbaik hati mengizinkan ayah bertemu denganmu. Tetapi percayalah, karena mereka akan maafkanmu. Zora mengusap kembali pipinya yang basah. Dia terjatuh dalam rasa penyesalan dan malu. Pulanglah Zora, bunda dan papamu pasti sudah menunggu, seru Bayu. Dengan menepuk keberanian, Zora memesan Gojek online yang mengantar ke kediaman keluarganya. Namun sesampainya di depan rumah besar itu, Zora tidak berani masuk. Hanya berdiri saja, seolah kedua kakinya terikat di tanah. Kamu tidak jadi pulang, Jo? Tanya Dewi yang menghidangkan nasi, tumis kacang dan telur dadar. Aku gak berani, Tan. Zora menghela nafas. Dia tidak mempunyai keberanian menatap wajah kedua orang tuanya. Mereka pasti akan menyambutmu dengan hangat. Dewi menepuk pundak Zora. Tiara keluar kamar. Sejak kejadian semalam, dia lebih banyak merenung. Menyadari selama ini bersikap jelek, menelan semua ucapan neneknya, tidak melihat sisi kebaikan, hanya iri dan dengki. Selamat pagi Kak Zora, sapa Tiara. Pagi, balas Zora, tidak bersemangat. Zora memainkan sendok tangan.
Bukannya tidak suka dengan lauk yang dimasak Dewi. Sejak semalam, rasa laparnya menghilang. Mau sarapan roti? Dewi melihat Jora yang lesu. Enggak, Tan. Ini sudah cukup, tolak Jora. Jora terniang-niang ucapannya yang kasar pada Rendra. Dia telah melukai hati papanya yang baik. Kok nenek belum bangun, Bu? Tiara melihat ke pintu kamar Lastri. Biasanya Lastri sudah bangun lebih awal, menyeduh teh dan menikmati jajanan pasar. Dewi mengelap tangan, kemudian berdiri. Baru menyadari Lastri tidak keluar kamar. Bu, Dewi mengetuk terlebih dahulu sebelum menguak pintu. Lastri masih terbaring di atas tempat tidur. Dewi membuka tirai jendela kecil. Ibu sakit. Lastri melambaikan tangan. Ingin bicara tidak bisa. Bibirnya monyong kanan, monyong kiri. Ada apa, Bu? Dewi khawatir. Matanya terbelalak melihat leher Lastri penuh benjolan-benjolan kecil merah dan berair. Lastri berusaha membuka mulutnya dan bicara, tetapi tidak mampu. Mendadak dia tidak bisa bicara. Dewi yang panik memanggil Bayu. Sama seperti Dewi, Bayu terperangah melihat leher ibunya. Lastri merasakan tenggorokannya panas, juga kehausan. Dengan menggunakan bahasa isyarat, dia minta minum. Tiara dan Jora berdiri di dekat pintu, merasa prihatin dengan kondisi Lastri. Apa perlu dibawa ke rumah sakit? Tanya Dewi. Iya, Dewi. Kita harus memeriksakan ibu ke dokter. Kenapa mendadak bisu? Bayu merasa kasihan. Saat minum air putih, Lastri kesakitan. Kesusahan menelan. Rasa perih menjalar ke seluruh tubuh. Dia ingin berteriak, marah melihat Dewi dan Bayu yang hanya saling memandang. Bayu menyewa mobil tetangga yang bernama Pak Muklis. Setelah melihat kondisi Lastri, Pak Muklis tidak bersedia. Takut mobilnya terkontaminasi bakteri. Akhirnya Bayu menelpon jasa ambulans, membawa Lastri berobat ke rumah sakit. Kamu sudah baikan? Tanya Rendra yang duduk di sisi ranjang. Sudah, pagi ini hanya sedikit pening. Ara menarik nafas dalam-dalam. Siluet sinar mentari pagi menembus tirai tipis, membuat gradasi tidak beraturan di dinding. Ara menatap suaminya yang terlihat lebih kurusan. Bayu menelpon semalam. Dia mengatakan Jora pulang ke sini. Bayu juga bercerita sudah mengungkapkan kejadian buruk yang di masa lalu. Ara langsung duduk tegak. Di mana Jora? Jora kembali ke rumah Bayu. Putri kita tidak berani masuk. Aku melihatnya semalam. Jelas Rendra. Kenapa tidak disuruh masuk, Pap? Biarkan saja. Jora harus mempunyai keberanian, Bun. Harus bisa mengurai masalah yang dia sebabkan sendiri. Rendra menepuk paha Ara. Jora pasti sangat merasa bersalah. Aku akan menemuinya. Tidak, biarkan Jora dulu. Rendra mencekal lengan Ara. Kita harus sedikit tegas padanya. Oh Papa, Ara merajuk seperti anak kecil. Aku tidak ingin Jora menjadi pribadi yang cepat marah. Cepat memutuskan sesuatu. Hanya karena mendengar sesuatu yang tidak benar, kata Rendra. Karena bagaimanapun, darah Bayu mengalir di tubuh Jora. Sedikit banyak sifatnya menurun ke Jora. Ara terdiam. Bukan berarti aku laki-laki yang sempurna. Aku pun melakukan kesalahan di masa lalu. Dan sebisa mungkin Biantara dan Ravandra tidak mengikuti jejakku. Hidup bebas, seks bebas, keluar masuk klub. Aku ingin anak-anakku tidak mengulangi sejarah kelam, imbu Rendra.
Iya, aku mengerti. Ara menahan rasa kangennya, berharap Jora segera pulang. Aku berangkat kerja dulu. Rendra mencium puncak kepala Ara. Lelaki yang mengenakan pakaian kasual itu keluar kamar. Rendra menyapa Bian dan Rafa yang sedang sarapan. Tumben papa nggak pakai jas, celetuk Rafa melihat Rendra mengenakan kaos hitam. Sedang ingin saja, Rafa. Bagaimana kabar Jora, Pak? Tanya Bian, yang juga khawatir karena semalam dicegah menemui Jora. Jora aman di rumah Pak Bayu. Dia tidak keluyuran kemana-mana. Jelas Rendra. Hahaha, karena Kak Jora nggak punya uang. Rafa tergelak. Rafa? Bian mendelik. Salah sendiri kabur. Cantik-cantik otaknya didengkul. Cih. Rafa, bahasamu. Tolong dikondisikan. Rendra menatap tajam anak bungsunya. Papa kerja. Kalian sekolah yang benar. Rendra meneruskan langkahnya keluar rumah. Mengenyahkan tubuhnya di kursi belakang mobil. Tadi malam saat melihat Jora, dia ingin menyongsong putrinya. Alih-alih melakukannya, Rendra menyuruh Vina mengikuti Jora, memastikan sang putri tercinta aman. Seperti hari-hari biasa, Rendra berkutat dengan pekerjaan yang tidak ada habisnya. Tetapi dia bisa pergi kapan saja jika sudah bersangkutan dengan masalah keluarga. Permisi Pak Rendra, sekretaris Rendra muncul dari balik pintu. Ada Nona Jora. Suruh tunggu, aku harus menyelesaikan pekerjaan, saut Rendra. Sekretaris itu tampak heran. Biasanya sang bos akan dengan senang hati menerima kedatangan Jora atau kedua putranya. Baik, Pak. Setelah pintu tertutup kembali, Rendra menegakkan tubuhnya. Dia jadi gelisah sendiri. Rendra memutuskan akan keluar ruangan 30 menit kemudian. Akan tetapi Rendra menambah waktu menjadi 1 jam. Dia baru beranjak dari kursinya yang empuk. Di mana Jora? Tanya Rendra. Katanya jalan-jalan sebentar, Pak. Rendra berpikiran, Jora sudah meninggalkan kantor. Namun gadis yang mengenakan seragam sekolah itu muncul di ujung koridor, berhenti dan menatap khawatir. Kedua tangan Rendra terentang lebar bagian sayap, memberi sinyal supaya Jora mendekat. Jora berlari, melompat ke dalam pelukan Rendra, seperti yang pernah dia lakukan waktu kecil. Maaf Papa, bisik Jora. Maafkan aku sungguh menyesal. Papa tidak akan maafkanmu, Rendra bercanda. Lehernya terasa tercekik saking eratnya. Jora memeluk. Tubuhnya agak condong ke depan karena bobot tubuh Jora. Papa harus memaafkan aku, desak Jora, mulai menangis. Hei, Papa hanya bercanda. Rendra menurunkan tubuh Jora. Kamu sudah berat, pinggang Papa bisa-bisa encok. Maafkan aku, ulang Jora, menyusut air matanya. Lain kali jangan gerusa-gerusu, pentingnya bersikap tenang. Kalau perlu, masukkan kepala ke dalam kulkas, biar dingin, baru bertindak. Rendra menjitak kening Jora pelan. Papa, maafkanmu Joy. Ara membuat teh beraroma melati. Dia kemudian duduk di kursi meja makan seorang diri. Anak-anak yang sekolah sampai sore. Suami yang bekerja kadang sampai malam hari. Kedua tangan Ara menangkup cangkir, meniup teh pelan-pelan, menyesap dengan mata terpejam. Rasa hangat menjalar ke seluruh tubuh. Bubuh, kepala Ara menoleh ke belakang, melihat sosok Jora yang berjalan mendekat, lalu memeluk dari belakang. Perjuangan Bunda sangat-sangat berat waktu itu. Mata Jora berkaca-kaca. Teringat perlakuan keluarga Bayu. Maafkan aku, Bunda.
Sebelum kamu minta maaf, Bunda sudah memaafkan kamu, Joy. Ara meletakkan cangkir di meja. Tangannya beralih mengusap lengan Jorah. Hati Bunda juga sangat baik, puji Jorah. Bunda tidak cukup baik, Jorah. Masih banyak kekurangan. Tetapi dengan memaafkan dan tidak membalas dendam, hati Bunda lebih tenang, kata Ara. Jorah melepas pelukan, duduk di kursi lain. Aku sudah bertemu Papa di kantor, ungkapnya. Papa tidak menjewer kupingmu kan? Canda Ara, membelai rambut Jorah. Bunda harap kamu tidak membenci ayah dan tante Dewi. Mereka berdua sudah berubah. Kecuali nenek. Jorah mengesah. Nenek dirawat di rumah sakit, Bun. Sakit apa? Nggak bisa bicara. Lehernya merah. Ih, menjijikan. Jorah agak bergetik. Kasihan juga nenek. Semoga cepat sembuh. Ara menimpali. Hehe, kakak Princess sudah pulang. Seloro Rafa yang baru pulang sekolah. Nggak sekalian sampai tahun unta baru pulang. Nyindir, sungut Jorah. Rafa menaruh tas ransel di kursi. Kemeja seragamnya selalu berantakan saat sampai di rumah. Kamu dijemput Mas Bian? Tanya Ara. Enggak, Mas Bian katanya masih ada misi bantu Oma Diana. Jelas Rafa, menuang jus buah apel kemasan besar ke gelas. Ara pernah mendengar dari Bian bahwa Naomi selingkuh, tetapi Meg tidak percaya. Mas Bian sepertinya sedang main detektif-detektifan, Jorah menukas. Dua laki-laki beda generasi itu berdiri di teras. Yang muda lebih tinggi tubuhnya. Bian memandangi kolam renang yang tenang, memantulkan cahaya bulan. Meg menerawang jauh pada langit malam yang bersih. Sebenarnya Daddy sudah tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Daddy hanya cari waktu yang tepat, mengumpulkan bukti. Meg menghisap rokok, mengembuskan asap putih yang menghambur di udara. Meg membiarkan dirinya hidup bersama perempuan yang curang seperti Naomi. Satu persatu aset penting atas nama Naomi yang dia belikan dengan uangnya diambil alih. Naomi tidak bisa berkutik. Aku harap Daddy menemukan jodoh yang tepat dan baik, ucap Bian penuh harap. Bagaimana dengan Tante Giselle? Meg tergelak. Kami tidak cocok, Bian. Tantemu itu terlalu perfeksionis. Tante Giselle bukan orang seperti itu. Sikapnya yang sombong hanya menutupi kesedihannya dan kesepian. Omonganmu mirip orang dewasa. Dad, aku sudah 18 tahun. Meg merangkul bahu Bian. Kelak kamu akan menemukan perempuan yang tepat. Daddy selalu mendoakan yang terbaik. Aku ingin mengejar cita-cita, bukan cewek, Dad, saut Bian, yang sampai sekarang belum pernah jatuh cinta. Dia pernah menyukai seseorang, pernah pacaran. Suatu saat kamu akan bertemu dengan perempuan itu, perempuan yang akan melahirkan anak-anakmu. Ayolah, Dad, itu masih lama, mungkin 10 atau 15 tahun lagi. Bian menggelengkan kepalanya. Sudah 2 hari, Lasri berbaring di rumah sakit. Penyakitnya tidak kunjung sembuh, makin parah. Bibir Lasri membengkak merah. Dia tidak bisa menelan, sehingga dipasang selang makanan. Dewi prihatin dan sedih melihat kondisi ibunya. Setiap malam Lasri sering berteriak kesakitan. Perempuan tua itu hanya mampu menangis. Lasri menyentuh tangan Dewi. Lewat mata seolah dia bicara. Karena tidak mengerti, Dewi mengambil kertas dan pulpen. Tangan Lasri gemetaran, menulis nama Ara. Ibu ingin bertemu Mbak Ara. Lasri menganggukkan kepala.
Ingin minta maaf. Lasri kembali menganggukkan kepalanya. Aku akan menemui Mbak Ara. Semoga saja dia mau datang, Bu, kata Dewi. Tiara, Ibu keluar dulu. Tiara yang duduk di kursi dekat jendela menyahut pelan. Jangan lama-lama, Bu. Dewi beralih meraih tasnya. Berjalan keluar kamar rawat inap. Lasti dirawat di kelas 1 karena Dewi beralasan tidak ingin mengganggu pasien lain. Gedung berlantai 2 tampak megah berdiri. Jendela-jendela kaca besar memperlihatkan sebagian kegiatan yang terjadi di dalamnya. Dewi membayar ongkos ojek, kemudian melangkah masuk ke toko perhiasan milik Ara. Dia diantar oleh salah satu pegawai ke ruangan Ara. Dewi, silakan masuk, sambut Ara ramah. Maaf, aku datang mendadak, sahut Dewi, melangkah ragu memasuki ruangan. Bagaimana kabar ibumu? Buruk, Mbak Ara. Ibuku ingin bertemu denganmu, ingin meminta maaf. Ara tertegun sejenak. Dirinya memang membenci Lasri yang menghasut Jorah. Mungkin ibuku usianya tidak akan lama lagi, Ibu Dewi. Suaranya bergetar karena menahan kesedihan. Ayo, Ara menarik nafas dalam-dalam. Sebuah keputusan yang tidak mudah. Ara tidak pernah menyetir mobil setelah kejadian belasan tahun yang lalu. Walaupun sudah mengikuti konseling, Ara tidak percaya diri kemudikan kendaraan roda 4. Kemana-mana dia diantar sopir. Sesampainya di rumah sakit, Ara jatuh. Iba melihat kondisi Lasri yang mengenaskan. Ara yang berdiri di samping ranjang, memandangi Lasri yang terbaring tidak berdaya. Bu, Mbak Ara sudah datang, ucap Dewi mengusap lengan atas Lasri. Lasri membuka kedua kelopak matanya, menatap sosok Ara. Tangan kanannya mengulur hendak menyentuh mantan menantunya itu. Ara menggapai tangan Lasri. Aku datang, Bu Lasri. Aku memaafkanmu. Semoga kali ini benar-benar sadar dan berubah. Tangan Lasri mempererat pegangannya. Lewat matanya dia mengucapkan terima kasih. Air mata jatuh membasahi kedua pelipisnya. Dewi memeluk Ara. Dia terharu sekali, juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Bun, Jora sudah pulang, kok masih sakit? Rendra melihat Ara yang teringuk di balik selimut. Sakit kali ini bukan karena Jora, karena masuk angin. Aku lembur karena ikut Fashion Week. Jelas Ara yang berkolaborasi dengan desainer baju, di mana setiap model akan mengenakan perhiasannya. Apa yang kamu rasakan? Pusing, capek banget, tubuh kayak nggak bertenaga. Si papa kayak dokter aja, saut Ara. Kamu hamil, Bun? Tebak Rendra antusias. Secara kita masih aktif berhubungan 3 kali seminggu. Ara membalikkan badannya, matanya mendelik tajam. Berhalap, sekali aku hamil. Bunda hamil? Rafa masuk di dalam kamar, membawa nampan berisi semangkok bubur ayam. Sama antusiasnya dengan Rendra. Tidak Rafa, Bunda tidak hamil. Papamu menyebar hoax. Ara tersungut-sungut, ingin sekali mencubit Rendra. Rendra tidak peduli dengan omelan Ara. Lelaki itu menyuruh Vina membeli alat aspek di apotik terdekat yang buka 24 jam. Bian dan Jora yang baru saja bangun tidur ikut bergabung di kamar kedua orang tuanya. Semoga Bunda tidak hamil, harap Jora yang bertolak belakang dengan Bian dan Rafa. Vina masuk ke dalam kamar 30 menit kemudian, menyerahkan tespek pada Rendra. Bun, coba deh. Kok coba? Rendra tertawa geli sendiri. Ara merebut alat tespek dari tangan suaminya.
Baiklah, aku akan membuktikan sedang tidak hamil. Di dalam kamar mandi, Ara membaca bagaimana menggunakan test pack dan dia melakukan secara hati-hati. Perempuan itu berjongkok. Sembari menunggu hasil, dia mengingat jadwal kehabis suntik. Ara mendadak keluar dari kamar mandi, lihat kalender di meja. Sial, dia melewatkan jadwal 3 minggu yang lalu. Saking sibuknya, Ara lupa. Lalu, dia menghibur diri sendiri. Kemungkinan hamil bisa saja terjadi. Rendra mengambil alat tes pack di kamar mandi. Wajahnya manyun saat keluar. Negatif, saudara-saudara. Memang kalau negatif gimana, Pak? Tanya Bian. Cuma garis 1, kalau 2 garisnya positif hamil. Jawab Rendra. Seharusnya tadi beli yang digital. Vina? Mana Vina? Iya, Pak. Beli lagi. Tidak, Vin. Serga Ara. Jangan beli lagi tes pack. Ara kembali berbaring di tempat tidur. Lega karena hasilnya negatif. Sementara Bian dan Rafa mengamati alat tes pada Fik, dedek bayi sebentar lagi landing. Memang helikopter Joy. Jora mampir ke rumah Bayu, mengantar undangan pesta ulang tahun 1 tahun Elvira. Nenek Lasri sehat, walaupun sudah rentah dan tidak bisa bicara. Jika ingin berkomunikasi, biasanya menggunakan bahasa isyarat, apa adanya atau menulis di ponsel. Setelah dari rumah Bayu, Zora bergegas pulang. Dia sudah ditunggu keluarga besarnya untuk sesi foto. Selain keluarga inti, ada Tante Giselle dan Daddy Mac yang akhirnya menikah karena Bian yang tidak berputus asa menjadi mak comblang. Ada Opa Handoko, ayahnya Giselle, yang masih sehat di usia senja. Mas Bian, kenapa nggak jodohkan sekalian Nenek Lastri sama Opa? Atau sama Oma Diana? Mereka kan jomblo plus jombo. Bisik Rafa. Kamu saja Sanagi. Bian meraih kepala Rafa. Dan seperti biasa, Rafa akan berteriak karena saking kuatnya Bian mengunci. Hei, kalian berdua, cepat sini. Hardik Rendra yang memangku baby Elvira. Ara karena sudah faktor usia, dia melahirkan Elvira secara sesar. Selama mengandung, dirinya tidak mengalami mual yang berlebihan. Yang terberat adalah omongan orang-orang mengenai kehamilan di usia 40 tahun ke atas. Sementara Rendra santai saja. Apa ada yang kelima? Koda Giselle. Tidak, aku sudah steril, saut Ara. Mereka kompak mengenakan pakaian warna putih. Sesi foto berada di halaman rumah. 10 tahun lagi mungkin sesi foto di pernikahan Bian. Celetuk Mac bercanda. Oh Dad, Bian menggerang sebal. Rendra dan Ara yang duduk bersebelahan saling memandang. Apa? Ara menaikkan alisnya. Terima kasih sudah menemani sampai detik ini. Terima kasih sudah melahirkan baby Elvira. Akhirnya jadi genap, kata Rendra. Ara mengulas senyum, menyandarkan bahunya di pundak Rendra, memperhatikan ketiga buah hatinya yang lain, Bian, Jora, dan Rafa, yang sedang mengobrol dan bercanda. Terima kasih juga untukmu, Rendra Dawangsa. Tanpamu, aku tidak akan bisa menjalani kehidupan yang berat. Terima kasih telah mau menjadi dermagaku, melabuhkan perahu yang sempat tergores.